Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Joko Indarto, peserta KMD tahun 2023 dari Pangkalan SDN Gondang, Warang, Karangrejo. Pada hari ini, Sabtu 23 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik membina untuk memenuhi tugas akhir pelaksanaan KMD di Warang, Karangrejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil topik sejarah dan kiasan warna serta cara menggunakan bendera merah putih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, pada hari ini Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023 kita bertemu lagi untuk melaksanakan latihan pramuka. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan materi di dalam kelas. Dan nanti setelah materi dalam kelas kita akan bersama-sama dengan kakak-kakak pembina yang lain melaksanakan praktik di luar kelas. Baiklah adik-adik sekalian, kita laksanakan kegiatan pada sore hari ini diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah adik-adik, untuk memulai kegiatan sore hari ini, sebelumnya kakak nanti akan menyampaikan materi di dalam kelas ya. Materinya tentang apa nanti akan kakak sampaikan. Sebelum kakak sampaikan materinya, kakak ingin bertanya kepada kalian semua. Nah, siapa di antara kalian semua yang tahu bendera kita warnanya apa? Betul, semuanya pasti tahu ya, bendera kita adalah merah putih, mudah diingat dan dihafal. Jadi nanti kakak akan menyampaikan materi tentang bagaimana sejarah serta kiasan warna bendera kita, bendera merah putih. Nah, baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita masuk materi, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Bernyanyi tentang bendera kita, bendera merah putih. Nah, sebelum bernyanyi, mari kita tepuk pramuka dulu. Baik, sip. Sekarang marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu bendera merah putih ya. Yang belum bisa silahkan ikuti kakak. Ya, 1, 2, 3. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan jernih tampak warnamu, berkibaran di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Nah, nanti di rumah silakan bernyanyi lagi ya, nyanyi lagi, karena hari ini sangat padat jadwalnya. Kita laksanakan secara singkat-singkat, tapi kakak yakin adik-adik sekalian pasti akan bisa. Baiklah adik-adik sekalian, untuk materi pada hari ini di dalam kelas itu kita akan membahas tentang sejarah serta kiasan warna dan cara menggunakan bendera merah putih yang baik dan benar. Siapa yang tahu di antara adik-adik sekalian apa arti merah dalam bendera kita? Ya, betul, berani ya. Tadi Nanda Dimas mengatakan berani, betul, Dimas. Terus putih, ya siapa yang bisa putih? Ya, silakan. Nanda Sari, ya Nanda Sari, silakan. Apa arti warna putih dalam bendera kita?
Betul, suci ya. Suci itu adalah arti kiasan warna secara singkat. Di sini kakak akan menjelaskan arti warna yang lebih luas ya, arti warna bendera merah putih dalam arti yang lebih luas. Baiklah adik-adik, tadi Nanda Dimas serta Nanda Sari sudah menjawab dengan benar. Sekarang kakak akan menjelaskan arti kiasan bendera merah putih secara lebih luas lagi. Bendera merah putih, sebelum kakak artikan daripada warnanya, kakak akan menjelaskan bagaimana kok sejarahnya kok Indonesia itu negara kita tiba-tiba punya bendera warna merah putih ya, seperti hasduk kita ini. Jadi sejarah bendera merah putih itu sudah lama sekali sebenarnya adik-adik. Jadi waktu ketika kerajaan-kerajaan zaman dahulu ya melawan penjajahan, baik itu penjajahan Belanda maupun bangsa-bangsa asing yang lain, itu mereka sudah menggunakan seperti umbul-umbul, seperti kain yang berwarna merah sama putih. Meskipun pada saat itu belum disatukan ya, seperti dari kerajaan Majapahit, dari kerajaan mana itu Aceh ya, dan lain sebagainya. Itu banyak yang menggunakan warna-warna merah sama putih dalam menghadapi perjuangan. Nah, terus kemudian sejarah selanjutnya itu ketika perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda ya, sekitar tahun 1928 ya. Siapa yang masih ingat tahun 1928 itu adalah tahun yang sangat sakral atau tahun yang bersejarah bagi bangsa kita. Ya, tepatnya di tanggal 28 Oktober. Siapa yang masih ingat 28 Oktober hari apa? Betul, Sumpah Pemuda. Nah, adik-adik sekalian, pada kongres kedua ya, tanggal 28 Oktober tahun 2020 tahun 1928 itu bendera merah putih dikibarkan. Meskipun itu belum resmi ya, belum resmi karena pada waktu itu kita masih dalam keadaan terjajah. Tapi bangsa Indonesia dengan semangat nasionalisme yang tinggi berani mengibarkan bendera kita sebagai lambang kedaulatan negara Indonesia. Nah, itu awal mulanya. Sementara itu, sejarah secara resminya bendera merah putih itu dikibarkan itu adalah ketika proklamasi kemerdekaan tanggal berapa? Pinter, semuanya pasti bisa menjawab. 17 Agustus tahun 1945. Nyanyi 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Tepuk tangan pinter semua ya. Nanti dilanjutkan sendiri. Nah, adik-adik, setelah itu ya, bendera merah putih resmi menjadi bendera Indonesia yang sampai saat ini berkibar di seluruh penjuru Indonesia. Nah, itu adalah sejarah singkat ya. Ini sejarah panjangnya nanti bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Adik-adikku sekalian yang kakak banggakan, sedangkan sekarang apa arti warna merah dan putih dalam bendera kita? Tadi adik atau Nanda Dimas mengatakan merah itu berani Pak, berani Kak, betul ya, betul sekali. Sedangkan Nanda Sari mengatakan putih itu suci Kak, pinter ya, pinter sekali. Kalian memang semuanya cerdas. Nah, sedangkan arti secara luas ya, secara lebih mendalam lagi, warna merah bendera kita itu artinya adalah berani ya, berani membela kebenaran ya. Merah itu berani membela kebenaran. Nah, selain itu warna merah itu dikiaskan adalah warna darah atau jasad tubuh kita ini, warna raga tubuh kita ini, karena manusia itu tubuhnya dialiri oleh darah yang warnanya merah. Itu adalah salah satu arti kiasan yang lain, itu warna merah. Sedangkan warna putih, selain warna suci, itu warna putih juga berarti adalah
bersih. Bersih apanya? Bersih ruh kita, bersih jiwa kita. Jadi yang dimaksud suci dan bersih itu adalah bersih daripada tubuh-tubuh bangsa Indonesia, tubuh-tubuh seluruh masyarakat orang-orang Indonesia. Itu yang diharapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia, adik-adikku sekalian, ya. Nah, itu adalah arti hiasan secara luas daripada bendera merah putih. Meskipun sebenarnya masih banyak lagi ya arti-arti merah putih yang sangat-sangat luar biasa. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan bendera merah putih? Bendera merah putih itu dilaksanakan atau digunakan ketika pelaksanaan-pelaksanaan yang sakral atau pelaksanaan yang penting seperti upacara ataupun mungkin kegiatan-kegiatan lain yang bertajuk khidmat gitu ya. Selain itu bendera merah putih juga sebagai lambangnya bangsa Indonesia, negara Indonesia ketika pelaksanaan seperti olahraga ya, pesta olahraga baik itu di tingkat Asia Tenggara yang disebut apa? SEA Games ya, atau tingkat Asia yang disebut Asian Games ataupun tingkat dunia Olimpiade. Itu begitu bangganya ya kita sebagai masyarakat atau bangsa Indonesia ketika melihat wakil-wakil daripada bangsa Indonesia dalam kegiatan olahraga itu terus menang. Nah, itu bendera merah putih juga dinaikkan ya. Yang adik-adik ketahui secara langsung dan ketahui secara terus menerus itu biasanya adalah ketika upacara. Jadi ketika upacara itu pasti bendera merah putih wajib berkibar. Dan selain itu cara menggunakan bendera merah putih yang baik dan benar itu harus benar-benar kita simpan dengan baik. Ketika melipat pun juga dengan baik. Nanti di season kedua ya, kita ketika belajar di luar nanti sama Kak Joko, sama Kak Ambar dan Kak Risa nanti juga akan berlatih bagaimana melipat bendera merah putih yang benar ya. Karena ketika kita bisa merawat, bisa menggunakan bendera merah putih yang baik dan benar, itu berarti kita mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Nah, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian. Apa sudah paham? Nah, atau mungkin sebelum sesi pertanyaan kita bernyanyi dulu ya, bernyanyi dulu. Atau tepuk pramuka, tepuk pramuka. Sip, oke. Nanti ketika kakak bilang Pangkalan SDN Gondang, kalian jawab yes, yes, semangat gitu ya. 1, 2, 3. Pangkalan SDN Gondang, yes, yes, semangat. Nah, pinter. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita bernyanyi dulu ya. Siapa yang mau mungkin maju ke depan memandu untuk bernyanyi biar suasananya semakin gembira ya, karena pramuka itu kita harus riang gembira, harus sehat jasmani dan rohani, harus semangat. Iya, pintar. Baiklah, untuk membuat suasana lebih cair ya, kita bernyanyi saja bersama-sama. Siapa yang request? Ya udah, kita bernyanyi naik-naik ke puncak gunung saja ya. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Nah, kenapa kakak tadi minta kalian bernyanyi naik-naik ke puncak gunung? Itu misalkan kita hubungkan dengan bendera kita, bendera merah putih, kita harus benar-benar mengibarkan setinggi-tinggi gunung
ya, bendera merah putih sebagai semangat nasionalisme kita. Kita harus benar-benar menjunjung tinggi bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Jangan pernah kalian ketika melihat bendera merah putih misalkan tergeletak di bawah, ambil, ya, ambil, amankan. Jadi jangan sampai kita melihat ada bendera-bendera yang berserakan, ya. Itu kita harus benar-benar bisa merawat dengan baik. Karena apa? Kita itu hanya melanjutkan saja. Sedangkan dulu perjuangan bangsa kita, nenek moyang kita itu bagaimana dia mempertahankan bendera merah putih itu luar biasa, ya, luar biasa sekali pengorbanannya, dengan darah, dengan harta, jiwa, raga, semuanya dikorbankan untuk bendera merah putih. Sekarang kita hanya menikmati kemerdekaan ini. Kita benar-benar harus bisa menjaga warisan nenek moyang kita ini dengan baik, ya. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian? Ya, bentar. Tadi ada yang bertanya, Pak, Kak, siapa yang pertama kali menjahit bendera merah putih atau menggabungkan, gitu ya maksudnya, menggabungkan bendera merah putih. Nah, yang pertama kali menggabungkan bendera merah putih itu yang secara resmi, ya, itu adalah ibu negara kita, Ibu Fatmawati. Beliau adalah istri dari presiden pertama negara kita, Bapak Insinyur Soekarno, ya. Beliau menjahit dengan tangannya sendiri dan bendera itu dikibarkan waktu proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Terus sekarang masih ada apa enggak, Kak, benderanya? Masih. Sekarang masih tersimpan rapi di mana? Di Monumen Nasional atau di Monas. Siapa yang sudah tahu Monas? Ya, mungkin kalau belum tahu, nanti kalau kalian sudah besar, adik-adik sekalian bisa berkunjung langsung ke Monumen Monas, ya, di Jakarta sana. Baiklah adik-adikku sekalian yang kakak banggakan, untuk materi di kelas pada kesempatan kali ini kakak cukupi terlebih dahulu. Sebelumnya sekali lagi kakak menyampaikan bahwa bendera merah putih itu adalah bendera nasional, bendera bangsa Indonesia yang sudah kita raih atau kita diperjuangkan bersama oleh nenek moyang kita, ya, mulai dari zaman penjajahan Belanda terus sampai puncaknya di kemerdekaan 17 Agustus 45. Sedangkan arti kiasan daripada bendera merah putih, merah berarti adalah berani membela kebenaran. Merah juga kiasan tubuh kita yang dialiri oleh darah yang berwarna merah. Terus kemudian yang warna putih artinya suci, maksudnya adalah suci ruh kita, jiwa kita yang ada di dalam tubuh kita ini. Ruh kita itu suci bersih dari segala noda. Itu adalah kiasan daripada bendera merah putih yang menggambarkan bangsa Indonesia. Terus bagaimana kita cara menggunakan bendera merah putih itu dengan benar, yaitu dengan cara benar-benar merawatnya, melipatnya pun ada aturannya, ya. Terus kemudian nanti menempatkannya pun juga harus di tempat yang bersih. Misalkan mengibarkannya pun juga ada tata caranya, menurunkan juga ada tata caranya. Kemudian nanti misalkan ada bendera-bendera merah putih yang mungkin habis 17-an atau acara-acara lain yang berserakan, kalian harus benar-benar bisa mengkondisikan agar bendera-bendera itu tidak berserakan, ya. Jadi kita harus benar-benar menghormati bendera merah putih sebagai bendera bangsa Indonesia. Baiklah, untuk materi selanjutnya nanti kita akan lakukan di luar kelas bersama Kak Joko, nanti juga dibantu oleh Kak Ambar sama Kak Risa untuk pelaksanaan praktek-praktek di luar kelas. Untuk yang di dalam kelas kakak akhiri. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih.